Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kenapa korupsi kepala daerah dalam proyek infrastruktur di Makassar bisa terungkap, kami akan mengonfirmasi dengan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mas Hussein. Ya, terima kasih Pak Ali sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kami akan konfirmasi sekali lagi kepada Anda bagaimana sebenarnya kronologi dari penangkapan sejumlah tentunya pihak yang tadi diamankan oleh KPK. Dari mana sebenarnya laporan masyarakat ini? Ya, tentu bagaimana sering kami sampaikan, KPK akan selalu menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke KPK ya, baik itu melalui call center 198 maupun melalui pengaduan masyarakat. Dan dari tangkap tangan inilah merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah adanya dugaan penerimaan dan pemberian sejumlah uang dari seorang kepada penyelenggara negara melalui orang kepercayaannya gitu. Oke. Jadi kan kemarin atau semalam atau tadi pagi itu kan telah ditetapkan 3 orang sebagai tersangka, 2 orang sebagai penerima. Nah, 2 orang penerima inilah yang satu diantaranya adalah penyelenggara negara yaitu Gubernur Sulawesi Selatan. Itu Mas Roin. Baik, Pak Ali, kalau kita bisa kembali runut terkait dengan kronologi begitu ya, dikatakan bahwa ini muncul dari laporan masyarakat. Itu sejak tanggal berapa laporan tersebut masuk? Kalau kemudian informasi secara umum bahwa ada akan dugaan tindak pidana korupsi jauh-jauh sebelumnya, itu ada informasi yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan penyelidikan ya, secara tertutup yang dilakukan oleh KPK itu sejak bulan Oktober 2020 ya. Tetapi kemudian di dalam perjalanan kegiatan penyelidikan KPK ini, tentu ketika akan terjadi transaksi kutip begitu, adanya dugaan penerimaan maupun pemberian kepada pihak-pihak yang akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, saya kira 2 atau 3 hari sebelum adanya kegiatan ini. Oke. Pak Ali, artinya KPK juga sudah mencium sebelumnya dengan ada indikasi-indikasi tertentu yang mengarah ke sana? Iya, tentu karena ini kan adalah bagian dari kegiatan penyelidikan ya. Jadi tentu segala informasi dan data itu sudah ada masuk ke KPK yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK. Oke. Pak Ali, ada pernyataan yang menarik dari Gubernur Sulawesi Selatan tadi usai konferensi pers yang tadi sudah sempat kami rekam. Coba kita dengarkan bersama, kita simak berikut ini. Jelas menjalani proses hukum ya, karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya ya. Sama sekali Pak, gue nggak tahu soal itu. Sama sekali tidak tahu, demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau itu terjadi. Baik Pak Ali, tadi kita sudah mendengarkan dari pernyataan dari Nurdin Abdullah tadi yang mengatakan bahwa dirinya tadi mengatakan ada pihak lain yang kemudian bermain di sana yang akhirnya membuat dia menjadi korban juga di sana. Sebenarnya seberapa kuat bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK ini sehingga akhirnya bisa kemudian langsung menjaring salah satu aparatur penting negara? Baik Mas, tentu ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK telah memiliki bukti permulaan yang kuat gitu ya. Baik itu keterangan saksi maupun alat bukti petunjuk lain, termasuk diperoleh dari adanya percakapan dari para tersangka ini, begitu, yang kemudian
diperoleh oleh tim penyelidik yang kemudian menindaklanjuti dari adanya dugaan peristiwa pidana pada saat itu ya. Pak Ali, kalau kita bicara soal proses penyelidikan sampai dengan kemudian proses pengamanan dari sejumlah tersangka, sebenarnya bagaimana kronologi dari tim ini kemudian mengumpulkan fakta, terus kemudian berkoordinasi dengan tim hingga akhirnya melakukan penjemputan. Adakah kemudian batas waktu ataupun juga minimal waktu tertentu hingga akhirnya oke, mari kita lakukan penangkapan? Iya, tentu sekali lagi bahwa ini kan kegiatan penyelidikan secara tertutup ya, Mas saat ya dilakukan. Karena setiap penyelidikan secara tertutup ini hasil akhir dari yang dilakukan oleh KPK adalah tangkap tangan gitu. Tentu strategi yang dilakukan oleh KPK ketika melakukan kegiatan penyelidikan secara tertutup ini tidak bisa kami sampaikan, tetapi pada prinsipnya bahwa di dalam proses kegiatan penyelidikan ini telah diperoleh oleh tim penyidik KPK sebelum kemudian melakukan penangkapan segala informasi, data, adanya dugaan peristiwa, adanya penerimaan maupun pemberian, gitu ya. Karena ini adalah dugaan adalah suap menyuap di antara pihak swasta tadi dengan penyelenggara negara, gitu. Dan kemudian ketika dilakukan penangkapan kan kemudian ditemukan juga barang bukti gitu ya di tangan salah satu orang yang menjadi kepercayaan dan representasi dari penyelenggara negara atau tersangka NA ini gitu. Oke. Bahwa Jadi apa yang tadi disebutkan atau yang disampaikan oleh tersangka tidak mengetahui itu adalah haknya sebagai tersangka, tetapi sekali lagi bahwa tentu KPK telah memiliki alat bukti yang kuat untuk menetapkan para pihak-pihak ini sebagai tersangka. Nanti pada proses perjalanannya itu kami juga masih akan mengumpulkan alat bukti ya untuk memperkuat bukti permulaan yang cukup ini dengan memeriksa jumlah saksi dan tentu nanti akan mengkonfirmasi ke sejumlah dokumen gitu. Oke. Katakanlah kemudian tersangka mengatakan bahwa ia menjadi korban dan lain-lain. Seberapa kuat kemudian pernyataan tersebut dan juga penyelidikan lain untuk bisa kemudian dikembangkan dari proses yang akan berlangsung selanjutnya? Apakah kemudian akan diberikan keringanan ataupun justru akan diperberat? Di dalam penanganan perkara oleh KPK ya, kalau kita berbicara mengenai tadi hukuman, apakah nanti akan ringan atau diperberat, tentu ini adalah konteksnya dalam proses persidangan ya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi perlu juga kami sampaikan di beberapa kasus atau perkara yang ditangani oleh KPK dan saya kira penegak hukum yang lain juga sama. Ketika seorang terdakwa di persidangan itu kemudian kooperatif, terbuka dan mengakui perbuatannya sesuai dengan fakta yang dia lakukan, tentu ini adalah faktor yang meringankan. Tetapi sebaliknya, jika kemudian terdakwa di proses persidangan, ternyata kemudian berdasarkan alat bukti yang ada dibuktikan oleh tim penuntut umum di persidangan, tetapi dia tetap misalnya tidak mengakui sekalipun itu adalah haknya, ini adalah tentu menjadi faktor yang memberatkan. Baik. Terkait dengan kasus ini, apakah akan ada penggeledahan lanjutan mungkin, Pak? Terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan penyidikan, apakah penggeledahan maupun pemeriksaan saksi, tentu ini proses ini kan masih akan panjang ke depan gitu ya, Mas. Dan tentu penyidik KPK akan segera melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan pemberkasan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lain gitu. Baik. Kalau kami boleh konfirmasi dari penerima suap ini sudah berapa kali menerima suap sejak periode Oktober? Kalau kemudian tadi pagi disampaikan oleh Pak Ketua KPK bahwa pasal yang diterapkan di dalam perkara ini kan kemudian ada pasal suap menyuap, pasal 12 huruf A atau huruf B. Di samping itu juga ada pasal gratifikasi, gitu ya. Dan saya kira tadi pagi juga sudah disampaikan, di samping kemudian ada dugaan penerimaan yang sejumlah 2 miliar dalam peristiwa tangkap tangan ini, juga ada dugaan penerimaan lain oleh
tersangka NA ini yang kemudian ditetapkan juga sebagai penerima dugaan gratifikasi atau pasal 12 huruf B besar. Ya, di mana di dalam penjelasan tadi pagi sudah disampaikan pada akhir tahun 2020 NA juga menerima 200 juta, kemudian di pertengahan Februari 2021 diduga juga menerima sejumlah 1 miliar, dan kemudian di awal Februari 2021 NA juga diduga menerima uang 2,2 miliar dari pihak-pihak kontraktor lain. Tentu dari keseluruhan yang tadi pagi disampaikan fakta-fakta yang ada ini akan terus dikembangkan oleh KPK, gitu Mas Win. Baik, Pak Ali, apakah sudah terpetakan terkait dengan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut? Apakah sudah bisa dipastikan akan bisa menjerat lebih banyak lagi atau seperti apa? Sejauh ini kan tim baru memeriksa beberapa orang saksi yang kemarin diamankan, ada 6 orang ya Mas. Tentu ini masih akan terus dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan jumlah saksi ke depan. Oleh karena itu di awal kami ingin sampaikan, tentu ketika nanti di dalam proses perjalanan kegiatan penyidikan ini ditemukan fakta dan kemudian adanya bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain, tentu inilah yang menjadi dasar KPK akan mengembangkan lebih lanjut dengan menetapkan pihak-pihak yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi terpenuhi akan ditetapkan sebagai tersangka lanjutan gitu. Tapi sekali lagi bahwa ingin saya sampaikan basisnya adalah ketercukupan adanya alat bukti di dalam proses penyidikan ke depan. Tentu harapan kami juga demikian, bahwa karena kita tahu di dalam setiap tindak pidana korupsi itu terjadi tidak hanya kemudian 1 atau 2 orang, tetapi ada banyak kemungkinan bisa juga dilakukan oleh banyak pihak begitu. Oleh karena itu tentu di dalam proses penanganan perkara ini fakta-fakta, informasi dan data yang kami miliki ini nanti akan terus dikembangkan di dalam proses penyidikan beberapa waktu ke depan. Kami memiliki waktu untuk penyidikan sebagai tersangka pemberi adalah 2 bulan ke depan, dan sebagai tersangka penerima adalah 4 bulan ke depan. Gitu. Baik, terakhir Pak Ali, apakah saat ini sudah bisa terpetakan juga mengenai akar dari proyek ini? Dikatakan ini merupakan salah satu temuan besar, dan bahkan dikatakan pula bahwa ini bisa berpotensi kemudian akan menjaring terkait dengan kasus ataupun juga proyek-proyek lainnya. Kalau kemudian kita menyimak dari beberapa konstruksi perkara yang sudah disampaikan tadi pagi, sesungguhnya ini adalah modus tindak pidana korupsi yang seringkali terjadi ketika KPK menangani perkara tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi dalam hal adanya dugaan suap menyuap dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal perkara ini adalah terkait dengan proyek-proyek infrastruktur. Saya kira ini adalah modus dan cara para pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang seringkali terjadi, ya. Seringkali terjadi di mana ada persekongkolan, ada kolusi gitu ya antara penyelenggara negara, terutama di daerah, baik itu bupati ataupun gubernur, yang kemudian melakukan persekongkolan dengan pihak, dan pada ujungnya adalah adanya perolehan kickback dari para penyedia jasa barang dan jasa, termasuk di sana ada unsur penyuapan dan gratifikasi gitu. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime, PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Selamat pagi Pak Ali, terima kasih.